Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita diberi oleh Allah sekali lagi peluang atau kesempatan untuk mendalami selok-belok agama yang kita cintai, yang pada pagi ini kita akan bahas satu topik yang juga termasuk penting dari sudut akidah dan keimanan, yaitu di bawah tajuk Cukuplah Allah sebagai pelindung. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Kita baca buku. Lihat buku 30 Kunci Kebahagiaan. Kunci yang ke-23. Muka surat 123 di bawah tajuk Cukuplah Allah sebagai pelindung. Berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Dan yakin dengan janjinya. Serta reda dengan ketentuannya. Berbaik sangka kepadanya, yaitu kepada Allah. Menunggu dengan sabar, tabah, kelapangan setelah menderita. Kesemuanya itu adalah kesan-kesan kemantapan iman yang paling agung. Tawakal, serah diri, satu. Yang kedua, yakin dengan janji Allah. Yang ketiga, reda dengan ketentuan Allah. Yang keempat, husnul zan, berbaik sangka dengan Allah. Menunggu dengan sabar. Kelapangan atau ketenangan setelah kita lama bersusah payah atau menderita. Kelima-lima perkara ini menunjukkan kemantapan iman seseorang. Secara tersirat, orang yang tidak bertawakal pada Allah, orang yang tidak percaya dengan janji Allah, tidak reda dengan ketentuan Allah, berburuk sangka terhadap Allah,
tidak sabar atau panik bila ditimpa kesusahan. Itu semua menunjukkan kedangkalan akidah, kecetekan iman, lemahnya iman. Itu pemahamannya. Di antara sifat orang-orang yang beriman yang paling utama, di antara sifat orang-orang beriman yang mantap imannya yang paling utama, ialah ketentraman jiwanya. Ketika menunggu keputusan yang baik. Sama ada ketika dilanda oleh kemiskinan hidup, menunggu kesenangan. Sama ada tidak punya pasangan, menunggu sampai dapat jodoh. Belum dapat anak, menunggu dapat zuriat. Dengan penuh tawakal, ingat janji Allah, reda dengan ketetapan Allah, sabar menunggu. Itu semua adalah ciri-ciri orang yang memiliki iman yang mantap. Jangan cepat menggelabah. Jangan selalu berburuk sangka dengan Allah. Kalau kita senantiasa berbaik sangka dan berbuat baik, yakin dengan janji Allah, ini yang membuat jiwa menjadi tenang. Kita hendaklah menyandarkan diri kita sepenuhnya hanya kepada Allah dalam segala urusan untuk mendapat bantuan, sokongan dan pertolongan Allah. Seperti kita tabah, sabar untuk mendapat pertolongan Allah. Sebagai contoh, dalam kita mengajak manusia kepada kebenaran, yang tidak sunyi daripada dicaci, dimaki, dituduh yang bukan-bukan. Jangan menggelabah. Sebab yang menjadi harapan kita keredaan Allah, bukan keredaan manusia. Ini yang membuat jiwa kita tenang, walau dituduh dengan berbagai tuduhan. Apalagi Allah berjanji, in tansurullah yansurkum. Bila kamu bantu agama Allah, Allah pasti akan bantu kamu. Yang bantu agama Allah ni bukan para ustaz sahaja, bukan. Anda sebagai murid, Anda sebagai followers, Anda sebagai jamaah juga boleh buat. Berdakwalah semampu yang boleh. Tak boleh bercakap dengan share YouTube. Tak mampu share, tak mampu bercakap, bersikaplah sebagai muslim, muslimat yang baik sehingga menjadi contoh bagi orang-orang lain. Dakwah boleh bil lisan seperti sekarang ini, boleh bil hal dengan sikap. Janji jam 10, kuliah online 10 tepat kita
mulai, kecuali atas sebab-sebab tertentu, sebab-sebab teknikal, itu bab lain. Itu namanya dakwah juga. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilempar ke dalam api, sebelum dilempar, apa Nabi Ibrahim katakan? Apa yang Ibrahim doa? Apa yang Nabi Ibrahim baca? Semua kita tahu. Ini dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Cukuplah Allah sebagai penolong. Bukan yang lain. Dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Orang yang boleh bercakap demikian hanya orang yang ada iman saja. Apalagi dia lempar pada api. Boleh tak Pak Ustaz ceritakan sedikit sebab-sebab Ibrahim dilempar oleh Raja Namrud, Raja Zalim zaman itu, ke dalam api? Boleh tak Ustaz cerita sedikit? Boleh. Cuba dengar baik-baik. Dan padankan dengan sikap kita bila mendapat ancaman. Bagaimana kita sama-sama maklum, Nabi Ibrahim muncul 1000 tahun setelah Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh wafat, diangkat oleh Allah Nabi Ibrahim, Nabi berikutnya. Kebenaran yang disampaikan oleh Ibrahim kepada umatnya atas arahan Allah. Sebab Ibrahim juga bawa agama langit. Ditentang dengan begitu keras oleh kaumnya yang menyembah berhala. Sama masalah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhadapan dengan penyembah berhala. Yang paling kuat menentangnya adalah Raja Namrud. Sebagaimana Nabi Musa ditentang oleh Firaun, Namrud lagi dahsyat. Namrud mendakwa dirinya Tuhan. Ceritanya panjang. Sampailah penentangan itu berakhir dengan Ibrahim perlu dibinasakan dengan melempar ke dalam api. Kita pendekkan cerita. Kata ulama tafsir, ketika Ibrahim akan dilempar, datang malaikat mendekati baginda. Kata malaikat, "Wahai Ibrahim, kamu perlu pertolongan? Kamu, wahai Ibrahim, perlu pertolongan?" Kata malaikat. Terjadi dialog. Kata Ibrahim,
Mengapa aku mesti minta pertolongan kepadamu, wahai malaikat? Sebentar lagi kamu aku dilempar dalam api. Coba dengar jawaban Ibrahim. Menunjukkan begitu tinggi ilmunya. Tidak. Aku tidak akan minta pertolongan kepadamu, wahai malaikat. Sebab aku makhluk, kau juga makhluk. Aku makhluk manusia, kau juga makhluk malaikat. Kau kira aku takut dengan api yang biasanya membakar? Api juga makhluk. Yang memberi kuasa membakar pada api adalah Allah, bukan milik api. Aku makhluk, kau makhluk, api juga makhluk. Semua kita dicipta oleh Allah. Oleh sebab itu, aku hanya akan minta pertolongan pada Allah sahaja. Hanya Allah yang boleh menolong aku. Karena api itu makhluk Allah. Kuasa membakar yang ada pada api itu adalah anugerah ilahi. Allah boleh saja suruh api itu supaya sejuk, supaya dingin. Lalu beliau baca zikir ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung atau penolong. Begitu selesai dibaca, Ibrahim dilempar dalam api. Allah Subhanahu wa taala arahkan api. Ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, sejuklah kamu dan selamatkan Ibrahim. Tertera dalam Al-Quran arahan Allah pada api. Allah ceritakan Ibrahim berada dalam api dalam keadaan sejuk, berjalan keluar api. Kita tahu bahwa iman kita tidaklah sekuat Ibrahim. Kita sadar, tapi tidak cerita. Betapa perlunya kita berlindung, meminta pertolongan pada Allah. Bukan kepada siapa. Jangankan kepada bomo, pada malaikat pun jangan minta tolong. Minta tolonglah kepada Allah. Itu sebabnya zikir yang sama ini juga diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ketika baginda dan para sahabat dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah untuk dibunuh, Nabi baca ini. Para sahabat baca ini. Akhirnya mereka tidak dapat dikesan, tak dapat dilihat. Allah tutup pandangan orang-orang kafir sehingga tak nampak Rasul dan para sahabat. Akhirnya Rasul dan para sahabat selamat. Yes. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan api tersebut dingin dan Nabi Ibrahim alaihi salam selamat dari terbakar. Kerja siapa? Arahan siapa? Arahan Allah. Demikianlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat diancam akan dibunuh oleh tentera kufar, orang-orang kafir, musyrikin Makkah.
Lalu mereka membaca bacaan yang sama dengan bacaan Nabi Ibrahim di atas. Akhirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan cerita yang direka-reka. Kisah ini tertera dalam Al-Quran. Lihat surat Ali Imran ayat 173 174. Semua kisah dalam Quran benar belaka. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Pedoman bagi kita. Apa kata Allah? Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Coba dengar terjemahan ayat. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul. Orang yang mentaati Allah dan Rasul. Yang kepada mereka orang-orang mengatakan, sesungguhnya manusia telah berkumpul, mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada musuh-musuhmu itu. Begitu dikatakan kepada Nabi dan orang-orang yang beriman. Ada satu kelompok orang-orang kafir akan menyerang Nabi dan orang beriman. Lalu dikatakan, takutlah mereka kepada tentera-tentera kafir itu. Coba dengar bagaimana sikap Nabi dan orang beriman. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Bukan takut, tapi makin berani. Menambah iman mereka dengan makna makin berani. Begitu disuruh agar takut kepada orang-orang kafir, orang beriman dengar arahan itu, makin kuat imannya. Dan mereka menjawab, Nabi dan para sahabat menjawab, cukuplah Allah menjadi pelindung, penolong. Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Itu jawaban mereka. Bukan kecut, takut. Tapi tidak. Ucapan mereka supaya takut kepada orang kafir bukan membuat mereka menjadi semakin takut, tapi semakin berani. Sambil mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan kurnia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keredaan Allah. Dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Dikatakan bahawa peristiwa ini
yaitu setelah umat Islam kalah dalam perang Uhud, gigi Nabi sampai patah. Banyak dari kalangan sahabat Nabi yang mati syahid dalam perang Uhud. Mengapa mereka kalah dalam perang Uhud sedangkan mereka menang dalam perang Badar? Walaupun dalam perang Badar bilangan tentera mereka hanya 300, sedangkan dalam perang Uhud bilangan mereka 1000 orang. Mengapa justru kalah? Panjang ceritanya. Sebab dari 1000 orang pergi ke Bukit Uhud untuk menghalang kedatangan musyrikin, 300 berpatah balik karena terpengaruh dengan bisikan Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik. Tinggal hanya 300. Maaf, tinggal hanya 700. Itu pun dua kali ganda lebih dari Perang Badar. Tapi mengapa justru kalah? Ceritanya panjang. Sebab tentera pemanah sebanyak 50 orang yang diletakkan oleh Nabi di satu posisi yang strategik. Mereka tidak sabar untuk mendapat rampasan perang. Sehingga mereka tinggalkan posisi yang strategik tersebut. Akhirnya mereka kalah. Puncanya apa? Kurang ikhlas dalam berperang. Okey. Kita sampai di situ saja tentang perang Uhud. Yang kesimpulannya umat Islam kalah. Orang kafir balik ke Mekah dengan gembira. Tetapi sebelum sampai ke Mekah, musyrikin kafir terfikir yang dipimpin oleh Abu Sufyan, mengapa kita tidak hancurkan Muhammad dan pengikutnya sehancur-hancurnya? Mengapa kita biarkan mereka hidup lagi di Madinah? Datang fikiran itu menyuruh Abu Sufyan dan tentera musyrikin Mekah itu berpatah balik ke Madinah. Sampai di kawasan Badar, haluan menuju Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat berita tentang kedatangan kembali orang-orang musyrikin untuk menghancurkan Nabi Muhammad dan pengikutnya. Ini yang dimaksudkan. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat diberitahu orang kafir datang lagi untuk memusnahkan mereka, itu maksudnya sambil mengatakan, takutlah hai Muhammad dan orang-orang beriman dengan tentera kafir yang akan datang lagi. Takutlah. Ucapan mereka itu bukan membuat mereka menjadi takut, malah makin berani. Mereka pergi ke kawasan Badar sekali lagi. Bukan menunggu, tapi pergi. Sambil mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baik pelindung. Akhirnya
orang-orang kafir digerakkan oleh Allah hati mereka supaya balik lagi ke Mekah, tak jadi menyerang Nabi. Kerja siapa itu? Kerja siapa itu? Yang telah merubah rancangan awal musyrikin untuk menghancurkan Muhammad dan umat Islam sehancur-hancurnya, lalu dirubah oleh Allah. Dimasukkan oleh Allah rasa takut. Akhirnya mereka balik. Akhirnya tak jadi peperangan. Akhirnya tak jadi peperangan. Betul tak? Itu juga adalah kerja Allah. Itu maksudnya. Sila lihat dalam kitab tafsir. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, Pak Ustaz, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh tak baca zikir yang sama? Boleh tak baca zikir yang sama? Jawabnya, mengapa tidak? Para sahabat Nabi juga umat. Zikir ini sebagai pelindung adalah bersifat umum. Tak kira siapapun orang yang beriman itu. Dan ungkapan ini tak akan dibaca oleh orang kafir sebab mereka tidak percaya dengan pertolongan Allah. Orang beriman termasuk kita, ustaz, bapa-bapa, ibu-ibu dan para pemirsa sekalian, boleh amal doa ini, zikir ini. Inilah di antara contoh doa yang kita namakan sebagai doa usana, doa sanjungan, doa puji-pujian. Sebab tak ada permintaan pun, tetapi di dalam zikir ini tersirat permohonan kita. Kita dah sebutkan dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang menyibukkan dirinya dengan memuji Allah, niscaya Allah akan beri dia lebih banyak dari apa yang dia minta. Hadis qudsi. Sebagaimana zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak ada permintaan secara zahir. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu pujian, itu sanjungan. Maha suci Engkau ya Allah dari segala kekurangan. Pujian lagi. Inni kuntu minaz zalimin. Aku sesungguhnya banyak melakukan dosa atau zalim. Ini yang dipanggil dengan doa usana. Sama dengan apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Tersirat di situ yang kita minta agar Allah tolong dan Allah protect. Beri perlindungan. Yes. Langsung Allah suruh supaya api itu menjadi sejuk. Langsung Allah tutupkan pandangan orang-orang kafir atau gerakkan hati orang-orang kafir untuk balik lagi ke Mekah. Tak jadi menyerang. Semuanya itu adalah pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita dapat ikuti zikir Nabi
Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia adalah makhluk Allah yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah. Dia sendiri sebenarnya tidak mampu melawan keadaan atau menguasai keadaan. Pada asalnya kita tidak mampu. Karena dia adalah makhluk yang lemah. Betul? Tetapi jika manusia itu bertawakal atau menyandarkan dirinya kepada Allah dan yakin akan bantuan Allah sambil menyerahkan segala urusannya kepada Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, dengan izin dan taufik Allah, segala sesuatu menjadi ringan dan dapat diselesaikan dengan baik. Ini dikuatkan lagi oleh firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 23. Apa kata Allah? Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal. Dan hendaknya kepada Allah sajalah hendaknya kamu menyerah diri atau menyandarkan dirimu kepadanya jika kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, maunya atau bisanya seseorang, dapatnya seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah, menunjukkan dia orang yang ada iman. Kalau dia tidak kepada Allah diserahkan, bermakna dia bukan orang yang beriman. Lihat ayat itu begitu jelas. Dan hendaklah hanya kepada Allah mereka bertawakal, berserah diri, sekiranya mereka orang-orang yang beriman. Maknanya antara tawakal dengan iman adalah dua yang tak boleh pisah. Tidak ada iman, maknanya orang itu tak akan tawakal pada Allah. Tentu saja tawakal dengan usaha. Macam-macam usaha. Cari obat. Ambil vaksin. Semuanya itu usaha. Dos 1, dos 2, dos 3. Itu usaha. Jangan tuduh yang bukan-bukan. Kita yang tak ada ilmu tentang itu. Rujuklah sesuatu kepada pakarnya. Kita yang bukan wakar dalam vaksin, lalu kita tuduh yang bukan-bukan. Apalagi yang memberi arahan itu ulul azmi. Gabungan daripada pemimpin keduniaan dan pemimpin agama. Orang beriman disuruh supaya patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul dan ulil amri. Oleh sebab itu, bila Anda tidak mau ambil, itu urusan Anda. Jangan coba mempengaruhi orang lain.
Imam-imam Masjidil Haram bukan orang tak ada iman, pun ambil vaksin. Nak pergi haji umrah, perlu ada vaksin. Apa makna di balik itu semua? Paling kurang dapat mengurangi jangkitan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Namun demikian, walaupun dah ambil obat, walaupun dah ambil vaksin, tawakal tetap kepada Allah. Baca selalu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Hanya kepada Engkau kami bertawakal, ya Allah. Oleh itu bertawakallah kepada yang maha kuat. Bertawakallah kepada yang maha kuat. Siapa dia? Allah. Kita dah belajar dah nama Allah Al-Qawi, yang maha kuat, Al-Matin, yang maha kokoh, maha perkasa, yang maha kaya. Allah itu Al-Ghani, tidak memerlukan kepada pertolongan mana-mana pihak. Qiyamuhu binafsi, dia dapat buat dengan sendirinya. Yang maha perkasa Al-Aziz, agar dia bebaskan kamu dari penderitaan. Bertawakal kepada dia. Ini yang dimaksudkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dialah yang dapat mengeluarkan kamu daripada kesukaran. Jadilah slogan kita dalam menjalani kehidupan yang sementara ini, jadikan tema atau slogan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Sama ada mendapat ancaman cemohan, penghinaan, dan kesukaran-kesukaran lainnya, baca ini. Ustaz nak tambah sedikit kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat penentangan dari orang-orang kafir di zamannya dan orang-orang munafik. Walaupun memeluk Islam, tapi peranan mereka bagaikan senjata makan tuan. Musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Pura-pura masuk Islam, tapi dalam mereka memeluk Islam, mereka rosakkan Islam dari dalam. Munafiqin. Lalu apa arahan Allah kepada Nabi? Apakah tunduk dengan kehendak orang kafir, orang munafik? Tidak. Lihat ayat 148. Kalau tidak 148, 147. Apa arahan Allah pada Nabi menghadapi penentangan-penentangan orang-orang kafir dan munafik? Kata Allah, firman Allah, وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Janganlah kamu, hai Muhammad, patuhi. Janganlah kamu, hai Muhammad, taati orang-orang kafir dan orang-orang munafik.
Maknanya Nabi dilarang oleh Allah. Mengikuti atau mematuhi perintah dua golongan, kafirin dan munafikin. Kafirin maknanya non-Muslim, orang kafir. Munafikin, orang-orang Islam yang telah mengucap dua kalimat syahadat, salat, naik haji, umrah, puasa, tapi tak suka dengan hukum Islam. Malah jika ada orang yang ingin menyampaikan kebenaran dihalang. Yang menghalang bukan orang kafir, orang Islam juga. Tak boleh ceramah di masjid, di surau, tak boleh. Padahal orang yang ingin ceramah itu ingin sampaikan apa kata Allah, apa kata Rasul. Golongan kedua ini adalah kategori munafikin. Jangan kamu patuhi, hai Muhammad, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Lalu apa kata Allah? Memberi arahan kepada Nabi. Wada'adhahum, jangan kamu peduli gangguan-gangguan mereka. Teruskan berdakwah. Sampaikan kebenaran. Jangan kamu peduli gangguan-gangguan mereka. Jangan kamu peduli halangan-halangan mereka. Dalam konteks hari ini, tak boleh ke masjid, tak boleh ke surau. Buat kuliah online. Buat kuliah melalui Zoom. Buat kuliah melalui Webex. Buat kuliah melalui Google Meet. Jangan kamu peduli gangguan mereka. Teruskan berdakwah. Oh, tak mampu. Tulis buku, sebarkan. Selanjutnya apa kata Allah? Jangan kamu peduli gangguan mereka. Wa tawakkal 'ala Allah. Allah teruskan dengan arahan pada Nabi, kamu pada masa yang sama mesti bertawakal pada Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai pelindung kamu. Cukuplah Allah sebagai penolong kamu. Wahai para pendakwah, wahai para penyebar kebenaran, kamu mesti punya prinsip ini. Sebagaimana yang Allah arahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut pada orang kafir, jangan takut pada orang munafik, jangan pedulikan gangguan-gangguan mereka. Tapi in the same time, kamu mesti tawakal pada Allah. Lakukan salat malam, tahajud, witir, sepertiga akhir malam, mohon pada Allah kekuatan, kesabaran. Jangan give up. Jangan serik. Jangan menggelabah. Tawakal pada Allah. Bersandar kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Lihat tu. Betapa pentingnya kita sebagai pendakwah banyak tahu tafsir Quran. Sebab semua panduan dalam Quran adalah demi keselamatan. Jangan takut. Begitu arahan agama. Walaupun banyak umat Islam yang kecundang. Bila dihalang saja
diam. Bila dihalang saja dalam bentuk cemohan atau cacian atau pemulauan, langsung serik, give up, berhenti berdakwah. Mengapa tipis sangat iman? Mengapa takut pada manusia? Mengapa tidak takut pada Allah? Sebelum nyawa dicabut, tolong ikuti panduan Quran. Ini gunanya kita belajar tafsir, belajar hadis, belajar untuk menguatkan iman. Okey, jangan lupa tulis di sampingnya surat Al-Ahzab ayat 47 atau ayat 48. Ustaz tidak pasti. Ustaz pastikan. Surahnya surah Al-Ahzab. Yes, ayat maaf ya, bukan 28, 47 atau 48. Yes. Ayat 48. Itu betul. Al-Ahzab ayat 48. Ustaz baca. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin wada'adhahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Yes. Al-Ahzab 48. Jika harta yang kamu miliki sedikit, ini andai kata, harta yang kita miliki sedikit, dan kita pula banyak hutang, serta hilang punca pendapatan, ini seperti dalam pandemik ini. Harta kita belanjakan terus, walaupun dulu ada simpanan, tinggal sedikit. Hutang pula keliling pinggang. Hilang punca pendapatan. Maka serulah ungkapan ini dengan penuh tawaduk dan khusyuk. Ini dia. Ini dia. Yang datang dari Nabi. Bukan sebagaimana yang diajar. Allahumma ya barik. Allahumma ya barik. Allahumma ya barik. Boleh juga barik itu salah satu nama Allah. Ba alif ra hamzah. Bari'un. Yang dapat mencipta. Lalu kita minta supaya hilangkan kesusahan kita, sembuhkan penyakit kita dan anak cucu kita, dan diulang sampai 40 kali apabila selesai salat subuh. Itu tidak datang dari Nabi. Mengapa yang datang dari Nabi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Malah boleh tambah lagi, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Datang dari Nabi. Yang faedahnya
supaya terhindar daripada kesukaran, terhindar daripada kemiskinan, terhindar daripada segala bentuk musibah dan penyakit. Nih, datang dari Nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nabi Ibrahim yang mendapat gelaran penghulu atau bapa segala nabi dan rasul, Nabi Ibrahim, Abul Anbiya wal Mursalin. Amalkan doa ini, zikir ini. Tolong ikuti. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pendek itu pun dah cukup. Kalau mau panjang, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bukan hanya diamalkan oleh bapa semua nabi dan rasul, yaitu gelaran untuk Nabi Ibrahim, juga menjadi amalan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu semua nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan ini confirm sunnah Nabi. Nah, sekarang kita dah tahu. Amalkan yang ini nih, yang ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu ditimpa sakit dan bencana datang bertubi-tubi silih berganti, sudah COVID-19, banjir pula, ucapkan ungkapan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ucap selalu. Tapi dengan syarat. Tawakal pada Allah. Reda dengan ketentuan Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Yakin dengan janji Allah. Itu kita dah sebut pada awal-awal tadi. Mesti ada itu. Itu maksudnya khusyuk dan tawadhu. Jangan hanya di mulut saja. Tapi kita kena faham maknanya. Apalagi ditambah dengan ayat 48 dari surat Al-Ahzab tadi. Jika kamu diancam akan dianiaya, termasuk akan dizalimi, hak kamu bercakap dihalang, dan kamu merasa takut dizalimi oleh pihak-pihak tertentu, sebutkan ungkapan yang sakti ini. Sakti maksudnya ungkapan yang istimewa ini. Diulang lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam firman-Nya. Surat Al-Furqan ayat 31. Surat Al-Furqan ayat 31. Apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Artinya, dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa. Tiap-tiap nabi Allah jadikan musuh kepada nabi dari kalangan orang-orang yang berdosa. Mujrimin, orang-orang jahat. Allah kata setiap nabi tak sunyi, tak pernah terlepas daripada musuh dari kalangan orang-orang yang jahat. Contoh tadi, Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud.
Musa berhadapan dengan Firaun, Abu Jahal, orang jahat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda pernah menyebut Abu Jahlin Firaun hadhil ummah. Abu Jahal itu adalah Firaun umat ini, yaitu menentang senantiasa. Lalu apa kata Allah pada penghujung ayat sebagai janji? Dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Masih tak yakin ke? Setelah kita bawa ayat Quran dan cerita dari sirah Nabi, perjalanan cerita tawaran malaikat kepada Nabi Ibrahim ditolak. Kita tidak pula. Yang lemah iman ni, kalau ada orang buat jahat pada kita, kita cari tukang sihir. Kita cari bomo dan dukun supaya dia jadi merana. Bukan minta pada Allah. Nabi Ibrahim ditawar oleh malaikat, tak mau. Sebab beliau tidak minta tolong pada Allah sahaja. Apa kata Ibrahim? Mengapa aku minta tolong pada engkau, wahai malaikat? Aku makhluk, kau juga makhluk. Api yang kuasanya boleh membakar itu adalah pemberian Allah. Api juga makhluk. Aku hanya akan minta pada Allah. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berserah diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika baginda diancam, takutlah orang kafir tak lama lagi akan menyerang kamu. Ungkapan itu bukan membuat beliau menjadi takut dan kecut, malah makin berani. Apa sebab? Baginda yakin akan janji Allah. Beliau sebut doa yang sama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Pendek itu pun dah cukup dah. Hadirin dan hadirat, sampai di sini dulu penjelasan kita pada pagi ini. Cukup 1 jam. Ustaz pun ada hal akan pergi ke suatu tempat sebab ada keperluan. Kebetulan tidak ada hari ini pertanyaan untuk dijawab. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka, ya Allah, rahmat-Mu sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup serta zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Ya Allah, perlihatkanlah kami kebenaran akan kebenarannya, dan beri kami kekuatan, ya Allah, untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Sebaliknya, Engkau perlihatkan jugalah kepada kami kebatilan akan kebatilannya. Perlihatkan jugalah kepada kami kesesatan akan kesesatannya. Dan berilah kami kekuatan, ya Allah, agar dapat menghindarkan kebatilan dan kesesatan itu sejauh-jauhnya.
Ya Allah, berilah kami ilmu pengetahuan, sama ada dari Al-Quran atau daripada sunnah Nabi-Mu, supaya segala keyakinan kami, sikap kami, amalan kami, selagi hayat di kandung badan senantiasa bersesuaian dengan kehendak Al-Quran dan As-Sunnah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwata illa billah. Sungguh banyak dari kalangan kami, secara khusus, yaitu ahli keluarga kami masing-masing, begitu juga dari kalangan jemaah kami yang dilanda sakit, apakah COVID-19 atau sakit-sakit yang lain yang sedang mendapat rawatan. Berilah kami, ya Allah, kesembuhan yang sempurna. Adhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'un la yughadiru saqama. Wahai Allah yang Maha Penyembuh sekalian manusia, sembuhkanlah penyakit kami dan penyakit jemaah kami, anak-anak, kaum kerabat dan cucu-cicit kami, sebab tidak ada kuasa yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali hanya Engkau. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.